menurut pendapatku dan apa yang kupelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Alkitab yang menubuatkannya. Akan ada setan yang menyamar menjadi Tuhan. Akan ada nabi palsu. Dan nabi palsu ini akan selalu dekat dengan setan yang menyamar sebagai Tuhan ini. Maka Paulus adalah bapak, lalu kemudian bapak adalah iblis yang menjadi bapakmu yang melakukan keinginan-keinginan, sehingga iblis ini adalah Paulus itu sendiri. Begitu anak Batak. Ayat 83. Ketahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setan. Karena menurut iman kekristenan, yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Jangan dibilang maksud Yesus di situ, maksud Yesus di situ. Yesus ini kan Tuhan bagi kekristenan ya. Ya masa Tuhan itu nggak bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang-orang? Kalau jadi sebenarnya Tuhan kekristenan pun kadrun-kadrun juga. Jadi kalau misalnya umat Islam dibilang kadrun, Tuhannya kekristenan yaitu Tuhan kadrun. Kan begitu. Tuhan yang datang dari gurun. Ini nggak ada mas. Jadi yang diracun oleh Tuhannya sendiri, yaitu Paulus. Paulus ini yang firmannya menjadi Yesus ya, adalah nabi dari Yerusalem. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalau di Islam, iblis dan setan ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau di kekristenan, iblis dan setan ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena pada hari Tuhan yang menyelamatkan adalah iblis. Ini perhatikan di sini. Kita buka lagi ya, supaya anak Batak tidak bisa berkelit lagi. Itulah kenapa Yerusalem tidak berkembang. Yerusalem terkutuk karena nabi-nabinya penuh racun mulutnya. Diracun oleh Tuhannya sendiri yang menjelma menjadi Paulus. Baru 3 bulan lagi berdebat kita. Kuambillah itu sebagai dalilku. Itu kan goblok namanya. Perhatikan kata-kata. Sebentar. Peringatan pertama buat anak Batak ya. Sebentar. Siapa yang bicara itu? Saya moderator. Jangan kepanasan dulu. Keledai liar jangan kepanasan. Siap, saya keluar. Maaf. Loh. Emosi dia. Emosi, nggak mau kiri excuse buat kabur. Banyak banget pertanyaan aku yang nggak bisa dijawab. Waduh. Si anak kata ini, tapi kayak mana mau dialog sama dia kalau keilmuannya cuman begini, mentalnya juga rusak. Bagaimana ceritanya Anda mau memenangkan pertarungan? Yang kalian sembah manusia, kitab kalian karangan manusia. Kemudian dia mati 4 tahun kemudian, ada isu, ada di surat kabar robek. Seorang mati karena kena peluru, ditembak pada 4 tahun yang lalu. Nenekmu kiper. Anda ingin mengkritisi Islam, Anda ingin mengkritisi, menghujat Islam, tapi membaca kitabnya aja nggak bisa. Kayak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah diskusi ya antara Kristen dan Muslim. Nah, di sini dari pihak Kristen ada anak Batak ya. Dan kemudian dari pihak kita Muslim ada Triun Slayer ya. Nah, topik pembahasan di sini adalah untuk menguji siapa Tuhan yang benar, yang patut disembah, dan kemudian mana ajaran yang benar-benar datangnya dari Tuhan itu sendiri. Nah, melalui diskusi ini kalau boleh kita gambarkan si anak Batak ini seperti halnya anak katak yang lagi di bawah tempurung ya, yang bermimpi untuk pergi ke bulan. Nah, tentunya kita penasaran ya, kenapa saya mengistilahkan seperti itu. Maka jawabannya akan dapat kita buktikan melalui diskusi ini, si anak Batak dengan saudara kita
Triliun Slayer ya. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Ikhwan Fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores ya dalam dialog untuk memberitakan kebenaran dan Islam. Itu kebenaran dalam Islam juga tentunya, di mana banyak sekali syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam, cuman karena memang Islam itu orangnya gaul-gaul dan gagah perkasa, sehingga semua syubhat dan fitnah yang datang itu hanyalah lawakan-lawakan jenaka saja. Nah, topik kali ini Iva itu mengenai Tuhan mana yang benar, dan tentunya sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Nabi terakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran itu datang dari Allah itu sendiri dan juga dari otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ya, masa otoritasnya sudah ditunjuk, pembuktiannya tumpah-tumpah di dunia ini konkret begitu, masa kita nggak mau percaya? Contohnya seperti tadi dialog yang siang hari, aku sudah membuktikan bagaimana hukum Allah ini kekal tidak berkesudahan, masih digunakan di dunia ini. Bahkan salah satu hukum waris itu dari Islam digunakan di Indonesia. Apa kabar dengan negara-negara lain yang orang-orangnya mayoritas Muslim dan tetap menggunakan hukum Islam ini? Lalu kemana hukum-hukum agama lain? Kenapa kalah dengan hukum sekuler? Maka yang kalah oleh hukum sekuler atau hukum manusia sendiri, itulah hukum yang buatan, itulah yang tidak benar, itulah yang salah. Silahkan jualan kecap seperti biasanya, tapi tetap hukum yang dipakai hanyalah hukum Islam di seluruh peradaban manusia yang ada. Dari awal Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai sekarang tahun 2022, semua negara masih ada yang menggunakan hukum Islam, termaktub di dalam konstitusinya. Itulah bukti Tuhan yang benar, hukumnya masih terpakai begitu. Dan pembuktian-pembuktian dari firman-Nya itu nyata. Aku lebih sekarang akan membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah. Pertama akan aku bawakan dulu Ikhwan Fisabilillah surah-surah dari Al-Qur'an, firman Allah Azza wa Jalla. Ya, sebentar, ini aku akan share screen dulu. Nah, pertama di sini Allah Azza wa Jalla berkata dalam Yunus surah 31 sampai 32, katakanlah Muhammad, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itu Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, tidak ada setelah kebenaran itu melain kesesatan. Mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, ini siapa lagi coba yang berbicara, yang mengatakan rezeki kepadamu datang dari langit dan bumi? Siapa lagi selain Allah? Siapa lagi, Tuhan mana lagi yang mengatakan mengatur segala urusan? Kebenaran ini sudah nyata dan terbukti, tapi kok masih aja ada yang bebal, malah jatuhnya mau menghujat kebenaran ini. Ini dari surah Yunus. Kita lanjut lagi nanti di Az-Zukhruf. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Terbukti. Ketika kita baligu ani walau ayah, banyak orang-orang yang menghujat kebenaran tersebut, tidak mau menerima. Bahkan membantahnya itu berdasarkan asumsi saja, tidak membantahkan sesuai dengan apa yang tertulis. Lalu kebenarannya itu seperti apa sih? Perhatikan ikhwah, di sini salah satu kebenaran yang akan aku berikan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Allahu Akbar. Bayangkan, jika Indonesia ini mayoritasnya bukan kaum dari muslimin, kaum dari yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka penjajahan ini mungkin bisa masih berlanjut sampai 750 tahun ke depan. Alhamdulillah, karena Islam, maka jihad bisa dikumandangkan, membela negara bisa dikumandangkan. Ini bukti nyata Indonesia. Kalau kita berkaca lagi, moralitas di Indonesia ini masih bisa menangkis serangan-serangan moralitas dari orang-orang Eropa sana yang menyatakan bahwa homok itu adalah hak asasi. Indonesia nggak bisa, secara konstitusi nggak bisa. Tapi lihat, homok-homok di Eropa dan Amerika sana sudah masuk ke konstitusi negara mengenai perhomokan. Innalillahi. Inilah kenapa Islam itu yang kebenaran gitu.
Intinya kalau misalnya di Islam itu ikhwah, berapa lagi nih? Udah 12 detik lagi. Intinya kalau di Islam itu ikhwah, kalau tidak Islam, maka negara ini antara miskin atau homok. Dua itu intinya. Dan yang terakhir nanti aku akan berikan itu ada di surah Al-A'raf. Baik. Tapi nanti ya. Terima Thank you. kasih. Salam saudara-saudara, selamat malam aku ucapkan dari Anak Batak Studio. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Kiranya setiap damai yang ada di hati kita itu, baiklah damai yang berasal dari Kristus, karena damai yang berasal dari Kristuslah satu-satunya damai yang bisa diterima oleh siapapun. Kristus datang sebagai juru selamat dunia. Kristus datang untuk menghapus dosa dunia, bukan untuk menghapus dosa orang Kristen saja. Karena Kristus adalah juru selamat dunia. Siapa itu Kristus? Yaitu Allah kita. Allah yang menjadi manusia. Untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk memberikan teladan hidup yang baik kepada kita. Karena Allah sudah mengutus para nabi, tetapi manusia kebanyakan menolak. Sehingga manusia masuk ke dalam kuasa kerajaan iblis. Ataupun kalau kita sering menganggapnya dengan alam maut. Tetapi Allah tidak membiarkan. Allah tidak pernah membiarkan manusia itu masuk terus-terusan ke dalam kerajaan maut. Untuk itulah Allah memutuskan untuk dia sendiri datang ke dunia, memberikan teladan hidup yang baik, sekaligus mengalahkan kerajaan iblis yang di alam maut itu, agar kerajaan maut tidak dapat lagi menahan orang-orang yang percaya. Sehingga sebagai seorang pengikut Kristus, kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mati, kita akan masuk surga, tidak turun lagi ke dalam kerajaan maut. Sebab iblis telah dikalahkan. Nah, pengaruh Kristus, pengaruh kasih Kristus di dalam dunia ini sudah kita nikmati, termasuk Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah Eropa kontinental, yang diadopsi dari Eropa, dari Belanda. Belanda mengadopsinya dari Italia, dari Roma. Roma mengadopsinya dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengadopsinya ketika Tuhan Yesus Kristus benar-benar terbukti sebagai Allah yang benar. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, hukum yang berlaku di kerajaan Romawi adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi setelah datang Tuhan Yesus ke dunia, kerajaan Romawi mengganti sistem hukumnya menjadi hukum kasih. Hukum yang berkeimbangan. Artinya, kalau kita membunuh seseorang, tidak pantas sebagai gantinya kita dihukum. Tidak pantas. Ada pembelaan yang berkeimbangan. Sehingga hukum yang dianggap oleh kerajaan Romawi ini pantas untuk diterapkan di seluruh dunia. Maka, ketika kerajaan Romawi mengadopsi hukum Tuhan Yesus ini, pada saat kerajaan itu berubah menjadi republik, hukum itu dipakai di negaranya dan diambil oleh 2/3 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita Indonesia telah menikmati kasih Kristus. Kita Indonesia tidak pernah mengambil hukum dari mana-mana yang lain, tidak. Hukum yang kita pakai adalah Eropa kontinental, hukum yang diadopsi dari Tuhan Yesus Kristus. Sanatnya, Indonesia mengadopsinya dari Belanda, Belanda mengadopsinya dari Inggris, Inggris mengadopsinya dari Italia, Italia mengadopsinya dari kerajaan Romawi, kerajaan Italia, Italia mengadopsinya dari kerajaan Romawi, Romawi mengadopsinya ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Mari kita berterima kasih kepada Kristus juru selamat kita. Tanpa kita sadari, ternyata fungsi Kristus itu, damai dari Kristus kita telah nikmati orang-orang Indonesia. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu membawa kasih. Tuhan Yesus itu membawa kasih, keselamatan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Perhatikan saudara-saudara yang merasa dirinya masih hidup di bawah kolong langit. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang merasa dirinya masih berada di kolong langit, terimalah Tuhan Yesus Kristus, agar saudara-saudara tidak jatuh ke dalam siksa kubur atau alam maut. Sebab Tuhan Yesus telah turun ke dunia orang mati, meremukkan kepala iblis, si pemilik kerajaan maut itu. Oleh karena itu, mari kita berdiskusi. Berdiskusi lintas iman yang baik-baik saja, yang baik-baik saja, biar orang banyak menonton. Ya, aku pun terkenal. Aku ingin membawa etnisku, etnis Batak,
di YouTube ini. Terima kasih kawan-kawan. Kalau kawan-kawan menganggap aku pansos atau apa, terserahlah. Tetapi aku menggunakan hakku sebagai warga negara Indonesia untuk membela imanku. Karena banyak sekali yang telah memutarbalikkan fakta tentang Injil itu. Untuk itu, aku ucapkan damai Kristus bersama kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ya sekali lagi aku hanya mengandalkan Tuhan Yesus untuk melindungi aku, menutup bungkus aku dengan darahnya. Karena aku di dalam perdebatan ini tentu saja Tuhan Yesus tahu apa yang akan kualami. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberitahunya kepadaku. Pada saat Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, untuk itulah aku melakukan tugas itu, bahwa seluruh bangsa akan menjadi murid Yesus. Salah satunya berkat partisipasi anak Batak dalam mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kalau aku mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, aku tidak akan mempercayai kepada Tuhan. Itu dulu. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kalau aku mengatakan tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, aku tidak akan percaya ada Tuhan. Ya jelas ya. Nah, biar paham kawan-kawan, saya ulang sekali lagi. Saya anak Batak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu tidak ada, itu fiksi, aku tidak sependapat dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar pernah ada. Tetapi saudara-saudara, aku hanya ingin memberitahu, menurut pendapatku dan apa yang kupelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini adalah roh. Meskipun menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh itu diciptakan oleh Allah itu. Meskipun roh itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciptaannya. Tetapi Tuhan yang benar adalah roh. Karena itulah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengatakannya sebelum dia disalib. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus dengan roh dan kebenaran. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita berdiskusi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, tetapi bukan Tuhan bagi saya. Dari mana kau membilang kayak gitu, anak Batak? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan? Kok Nabi Muhammad ada, tetapi tidak kau akui Nabi Tuhan? Karena dinubuatkan Alkitab. Alkitab yang menubuatkannya. Akan ada setan yang menyamar menjadi Tuhan. Akan ada nabi palsu. Dan nabi palsu ini akan selalu dekat dengan setan yang menyamar sebagai Tuhan ini. Wahyu 20 ayat 10. Bisa dibaca mulai dari ayat 7 juga enggak masalah. Bagiku saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang kuandalkan dalam memberitakan firman Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Alkitab yang mengatakan. Di dalam Alkitab dikatakan, iblis yang menyesatkan dunia dicampakkan ke api belerang. Di sanalah tempat binatang itu dan nabi palsu itu. Dan binatang yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yang dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu antikristus. Yang menolak Kristus, itulah binatang itu. Dan itu adalah setan atau naga, rajanya setan. Dan di kitab Wahyu dijelaskan, memang nabi palsu ini selalu disandingkan dengan raja setan ini. Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan dunia dilemparkan ke dalam api belerang atau neraka. Di sanalah terdapat nabi palsu dan binatang itu. Dan binatang itu di sini adalah naga. Naga yang dicampakkan dari surga. Memang sangat dekat binatang itu dan nabi palsu itu. Saudara-saudara, aku ingin mendengar
sanggahan dari Truny Slayer tentang ini. Saya berbicara Alkitab, tidak berbicara Al-Quran untuk ini, untuk waktuku 5 menit ini. Kita berbicara Alkitab dulu. Karena si Slayer mengaku kalau dia pakar Alkitab. Itu dulu kita bahas, Alkitab. Siapakah yang dimaksud di dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 itu? Terima kasih, itu pertanyaanku. Maafkan Pak Polisi, ini hanya diskusi. Silakan. Pertanyaan yang baik dari anak Batak, karena gue mempunyai kesimpulan sendiri ya bagaimana bapak lagi iblis yang ada di Wahyu 20 nomor 7 itu. Karena ini menarik, ini akan aku share screen sekarang. Ini share screen dulu, lalu kemudian aku buka di sini. Perhatikan di dalam Wahyu 20 nomor 7 ini sebenarnya kayaknya anak Batak belum hatam dalam membaca biblosnya, sehingga butuh pengajaran yang lebih komprehensif dari Penatua Truny Slayer atau sekarang menggunakan pribadi Kores Kristus. Karena di sini kalau kita lihat, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, ya. Nah, ini masa 1000 tahun berakhir ini belum terjadi ini. Mereka berani lantang menyatakan tahun 1914 dimulainya. Cuman kalau kekristenan gua nggak tahu mulainya kapan ini. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan banyak delaynya gitu keimanan kekristenan. Contoh misalnya ketika Adam terjatuh dalam konsep dosa waris dalam tanda kutip, itu ditebus dosa warisnya 4000 tahun kemudian. Yesus baru turun tahun 1, kejadian 4000 tahun kemudian. Itu kan delay banget. Lalu kemudian setelah Yesusnya menebus dosa, bukannya langsung kiamat, ini delay lagi 2000 tahun. Kita kan jadi bingung gitu. Maunya dibawa kemana ini konsep? Nah, sama seperti sekarang, masa 1000 tahun berakhir, ini belum kejadian, iblisnya nanti baru akan dilepaskan. Jadi sekarang, apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang dilakukan oleh kekristenan, itu bukan datang dari iblis, tapi datang dari yang sudah ada menaungi kekristenan itu sendiri. Contohnya misalnya, ya memang pribadinya kekristenan. Tapi yang seperti kita tahu kan, kekristenan itu hidupnya dinaungi oleh Roh Kudus. Maka dari itu, iblis tidak bisa disalahkan. Yang sudah ada lebih dulu yang menaungi kekristenan, itulah yang harus disalahkan. Itu anak Batak yang mesti kita pahami. Sehingga iblis di sini bisa kita lihat siapakah dia. Perhatikan. Di Yohanes 8 nomor 44, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kan begitu dibilang. Lalu kemudian, iblis adalah bapak bagi orang-orang yang ingin melakukan keinginan bapaknya. Oke, siap. Terus bapak ini siapa? Kan bapak banyak. Ternyata Yesus sudah menubuatkan bahwasanya kalau kita lihat di sini, di Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Nah, di sini ya, anak Batak diperhatikan. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Nggak boleh jadi. Kekristenan tidak boleh memanggil bapak siapapun. Harus diganti. Jadi kalau misalnya punya orang tua yang laki-laki, ganti ayah, ganti babe. Nah, kalau bapak nggak boleh, karena bapak itu cuma satu. Yaitu dia yang di sorga. Lalu kemudian karena bapak ini cuma satu, anak Batak, kita perhatikan lagi bahwa di Matius 11 nomor 27, bisa kita lihat ya. Matius 11 nomor 27. Nah, di sini tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Yesus ini kan sering menyebut dirinya anak. Yang mengenal Yesus adalah Bapa. Lalu kemudian ternyata hanya ada satu orang yang berani memanggil dirinya Bapa. Siapa dia? Kita lihat di sini. Di 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Haleluya. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Maka Paulus adalah bapak. Lalu kemudian bapak adalah iblis yang menjadi bapakmu yang melakukan keinginan-keinginan, sehingga iblis ini adalah Paulus itu sendiri. Begitu anak Batak. Siapa lagi yang berani mengatakan dirinya bapak ketika Yesus bilang tidak boleh ada yang memanggil dirinya bapak kecuali Paulus. Paulus adalah bapak dan Paulus sangat mengenal Yesus. Penyaliban itu menebus dosa, Paulus yang menjelaskan. Yesus ini keimanan hanya dengan ucapan Roma 10 nomor 9, Paulus juga yang menjelaskan. Torah itu adalah kutuk, siapa lagi yang berani ngomong Torah itu adalah kutuk kecuali Bapak itu sendiri.
Paulus yang mengatakan. Maka dari itu Wahyu 20 nomor 7 itu adalah Paulus. Sehingga ini masih bisa dibantah kok anak Batak. Kalau misalnya anak Batak bisa membawakan dalil-dalil yang membantah hal tersebut. Karena gue pribadi, gue sangat memfavoritkan dan sangat menghormati Paulus. Paulus ini tokoh yang sangat sentral dan bisa memberikan pelajaran yang sangat banyak bagi orang-orang yang mengimaninya. Karena seperti yang dikatakan Paulus, segala sesuatu telah halal bagiku. Hanya Tuhan yang bisa menghalalkan segala sesuatu. Siapa lagi itu kalau bukan Paulus? Thank you. Silakan anak Batak waktu dimulai ketika Anda terima berbicara. kasih. Artinya Slayer sudah menjawab, meskipun dia mengalihkannya kepada Paulus, berarti Slayer mengakui ada nabi palsu itu ya, benar kan? Oke, berarti memang menurut Slayer pun ada nabi palsu itu. Menurut Islam pun berarti ada nabi palsu itu. Cuma Slayer mengatakan kalau itu Paulus. Oke, aku jawab, Paulus bagi kami bukan nabi ya, Paulus itu rasul, tapi nggak apa-apa. Aku jawab dulu ya, aku lebih suka menjawab sebenarnya ya. Matius 23 ayat 9, maksud Yesus di situ, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada 18 penguatnya. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Tuhan Yesus ya, terjawab ya, 1, 2, 2. Nah, yang ketiga, nah ketika Slayer mengatakan itu Paulus, nggak apa-apa. Yang penting Islam mengakui dulu ya bahwa ada ya. Nah, ciri-cirinya dikatakan di Alkitab. Ciri-ciri nabi palsu itu diberitahu di Alkitab. Itu dia yang perlu kita bahas dulu. Nah, ciri-cirinya yang pertama dalam Yeremia 23:15, nabi palsu itu diracun, Muhammad pernah diracun. Nomor 2, Matius 24, nabi palsu berasal dari padang gurun, Nabi Muhammad berasal dari padang gurun. Yang ketiga, jangan, Tuhan Yesus berkata Allah palsu ada di dalam bilik, di Mekah ada bilik. Matius 24 ayat 26 ya, bukan penghujatan itu Pak Polisi. Di dalam bilik. Malah orang Islam mengelilingi bilik itu. Nah, kan kayak gitu. Terus dalam 2 Petrus 2 ayat 4, tempatnya setan itu setelah dibuang ke bumi, istananya ada di gua, Muhammad bertapa dulu di dalam gua sehingga dia menjadi nabi. Nah, jadi semua ciri-cirinya mengarah ke Muhammad. Meskipun yang penting Kores atau si Slayer sudah mengakui bahwa ada ya, meskipun dia menuduhkannya kepada Paulus, tetapi ciri-cirinya mengarah kepada Muhammad. Nah, lalu yang menguatkan bahwa memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 10 itu, karena dia mengutus setan dalam surah Maryam ayat 83. Ketahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus setan. Karena menurut iman kekristenan, yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Tuhan tidak akan mengutus setan, tidak. Tidak saudara-saudara. Banyak yang mau diutus Tuhan, nabi, malaikat, banyak yang mau diutus Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketangkap basah mengutus setan dalam Quran 19 ayat 83. Nah, kalau kawan-kawan mengatakan itu yang salah, Quran itu sedikit, bukankah Quran itu sempurna? Kan begitu. Nah, itu dulu dijawab ya. Memang ada. Artinya Islam sudah mengakui bahwa nabi palsu itu ada, tetapi Islam mengarahkannya kepada Paulus. Bagi kami Paulus bukan nabi, tetapi bagi kami Paulus itu adalah rasul. Nah, kayak gitu ya. Karena setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi. Ciri-cirinya semua mengarah kepada Muhammad. Dan diperkuat oleh Quran 19 ayat 83. Tuhan kok mengutus setan? Di situ aja kita logika aja dulu. Apa mungkin Tuhan mengutus setan? Banyak yang mau diutus Tuhan. Malaikat, nabi-nabi, banyak yang akan diutus Tuhan. Ketangkap basah, Tuhannya orang Islam mengutus setan. Dalam surah Maryam ayat 83. Nah, kawan-kawan akan mengatakan, anak Batak tidak tahu bahasa Arab. Anak Batak tidak tahu bahasa Arab. Ya memang itu, kalau enggak biar dulu si Slayer mengartikan ayat itu ya. Quran 19, dicatat ya Slayer ya, jangan yang ditanya yang lain jadi dia apa ya. Quran 19 ayat 83, aku kucatatinya apa yang kau tanya tadi. Itu dulu, ketangkap basah kalau Tuhannya orang Islam mengutus setan. Berarti memang benarlah apa yang dikatakan Alkitab, nabi palsu itu semua mengarah ke Muhammad.
Dan antikristus itu adalah Tuhannya orang Islam. 34, 33 detik. Maaf kawan-kawannya, ini kita diskusi biar terang benderang. Biar terang benderang lah, udahlah, mati aku matilah. Dibunuh aku dibunuh lah, biar terang benderang. Silakan dibantah. Terima kasih. Iya, 20 detik. terima kasih anak Batak untuk waktunya ya. Karena seperti biasa kalau Kores itu bawa dalil ya. Jadi kita sola scriptura. Tidak ada kekristenan yang bisa mengalahkan sola scripturanya Kores. Sehingga anak Batak mesti banyak belajar mengenai biblosnya dari Kores gitu. Karena kalau misalnya soal dibilang Muhammad itu kan tidak tertulis gitu. Lalu kemudian soal dibilang bilak-bilik gitu, itu juga kan tidak tertulis karena dalam Islam itu nggak ada keimanan tuh berdasarkan bilik. Lalu kemudian dalam Islam sama seperti Yahudi ada namanya sabab atau tawaf mengelilingi bait suci. Yahudi mempunyai itu seperti di Mazmur 26 nomor 6 begitu kan, mengelilingi mesbah. Lalu dalam Sukah juga dijelaskan, nanti di mesbah itu ada altar emas atau mesbah hazafah. Nah ini kan nggak diketahui oleh kekristenan, karena kekristenan tidak mengerti atau buta dalam bahasa Ibrani dan juga keimanan Yahudi. Itulah kenapa perjanjian baru ditulisnya oleh orang-orang Yunani. Ini yang perlu dipahami oleh anak Batak. Sekarang kita lanjut lagi mengenai iblis itu ya, soal iblis dan Bapak dan Paulus itu adalah satu. Nah ini mesti dipahami oleh anak Batak. Jangan dibilang maksud Yesus di situ, maksud Yesus di situ. Yesus ini kan Tuhan bagi kekristenan ya. Ya masa Tuhan itu nggak bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Kalau misalnya Yesus sudah bilang tidak ada yang boleh memanggil Bapa di bumi ini, itu diterima. Jangan dimaksudnya-maksudnya. Yesus itu bukan orang yang keterbelakangan. Dia ini Tuhan bagi kekristenan. Dia ngerti kata-kata yang dia pilih. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Jangan menyumpal mulutnya Yesus dengan perkataan dari anak Batak. Itu adalah kejahatan iman. Begitu anak Batak. Tolong dipahami, karena gue sangat menghargai Yesus dan Paulus. Lalu berikutnya soal Paulus itu bukan iblis atau bukan nabi. Begini, Yesus pun disebut nabi, Yesus pun disebut ini dan itu gitu. Yesus pun disebut juru selamat, Yesus pun disebut hamba dan rasul gitu oleh Paulus lagi. Iya, oleh Bapak yang Paulus ini ya. Dan jadi memang biasa. Seperti uya-kuya, Tuhannya kekristenan mempunyai banyak profesi. Sama seperti Paulus. Jadi Paulus juga kadang-kadang menjadi iblis, kadang-kadang menjadi bapa, kadang-kadang menjadi hambanya dari Yesus. Itu biasa. Dalam kekristenan, Tuhan merendahkan, menghinakan dirinya itu biasa. Masa nggak tahu yang seperti ini? Nah, sekarang kita misalnya lihat soal padang gurun. Padang gurun itu kan, Yohanes itu kan menyiapkan ya. Yohanes itu menyiapkan jalan di padang gurun karena Tuhan akan datang. Jadi sebenarnya Tuhan kekristenan pun kadrun-kadrun juga. Jadi kalau misalnya umat Islam dibilang kadrun, Tuhannya kekristenan yaitu Tuhan kadrun. Kan begitu. Tuhan yang datang dari gurun. Ini nggak ada masalah bagi kami. Lalu ya ini juga ada ini ya. Di sini ada pembodohan dan kebohongan dari apa? Dari kawan kita anak Batak. Kawan kita anak Batak, yang kawan kita yang kukasihi. Di sini itu jangan bohong, harus dikasih tahu siapa yang diracun. Nah, misalnya kita buka di sini Yeremia 23 nomor 15 tadi ya. Ini aku seorang ini sangat-sangat anti untuk memelintir perkataan Tuhan. Jadi kalau tertulis begitu, begitu sudah artinya. Yeremia 23 nomor 15. 23 nomor 15. Ini bisa kita lihat di sini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi yang diracun oleh Tuhannya sendiri, yaitu Paulus. Paulus ini yang firmannya menjadi Yesus ya, adalah nabi dari Yerusalem. Dar, selamat datang di kebenaran. Jangan ditutup-tutupi anak Batak. Nabi Yerusalem yang diracun oleh Tuhannya sendiri. Itulah kenapa tidak berkembang. Agama dari nabi-nabinya Israel itu tidak berkembang. Sedangkan nabi yang dari Arab cuman satu, penutup nabi, berkembang sampai sekarang, hukumnya digunakan oleh banyak negara. Masya Allah. Ini kan cantik ya. Ini baru kenyataan yang mesti diterima begitu. Lalu kemudian kalau misalnya Allah Azza wa Jalla karena pencipta semesta alam, segala sesuatu diciptakan, maka setan pun itu diutus oleh Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di 1 Korintus 5 nomor 5, perhatikan di sini. 1 Korintus 5 nomor 5, tentunya anak Batak udah tahu ya karena mengulas, ini tidak bisa dihindari lagi.
Paulus ini menyerahkan orang-orang kepada iblis untuk apa? Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Haleluya. Iblis adalah juru selamat pada hari Tuhan. Sekarang kita lihat lagi di Yesaya 43. Yesaya 43. Mana nih Yesaya? Nah, ini Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Haleluya. Kalau di Islam, iblis dan setan ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau di kekristenan, iblis dan setan ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena pada hari Tuhan yang menyelamatkan adalah iblis. Kita nggak bisa kemana-mana lagi ini anak Batak. Ini yang mesti diterima. Jadi mana yang iblis, mana Tuhan yang benar. Bahkan kalau kita lihat tadi yang soal, waktunya udah mau habis ya. Ya nanti kita akan buktikan lagi ya bagaimana kekristenan ini memperlakukan pagan, karena tadi anak Batak bilang karena kasih Kristus lah Romawi dan Belanda begini dan begitu. Terima kasih. Waktunya thank you. sudah habis. Saya kira dia menjawab 2, tetapi tidak menjawab 4 ya. Tapi yang penting sudah menjawab. Oke. Kau selalu merendahkan aku. Kau mengatakan orang Kristen harus belajar samamu. Enggak apa-apa, biarlah kau pintar. Yang penting terang benderang ya. Setelah kita selesai berdiskusi, kau jelaskanlah sejelas-jelasnya. Oke, saya jawab mulai yang nomor 6 pula. Ya banyak kali kau tanya. 1 Korintus 5 ayat 5, menyerahkannya kepada iblis. Ini sudah dilakukan oleh pendebat dari Amerika, yaitu Ahmad Didat yang diserahkan kepada iblis. Ketika Ahmad Didat itu diserahkan kepada iblis, dia menderita 9 tahun. Lalu mati, disiksa iblis. Itulah maksudnya dalam 1 Korintus 5 ayat 5 ini. Ketika tidak bisa lagi dipertobatkan. Udah capek berdebat selalu sama dia, tetapi dia tidak mau menerima Kristus. Tidak mau menerima Yesus. Akhirnya diserahkanlah kepada iblis. Udahlah. Karena memang itu kemauan iblis. Mau mengambil orang-orang ini. Dan Ahmad Didat memang telah diserahkan kepada iblis. Karena memang tidak bisa lagi. Udah terus dibilang. Dan Ahmad Didat kami serahkan kepada iblis dan menderita 9 tahun. Itu 1 Korintus 5 ayat 5. Aku jawab ya. Nah berikutnya. Yohanes menubuatkan bahwa meluruskan jalan di padang gurun. Iya, dia luruskan jalan. Dia luruskan jalan untuk Tuhan Yesus. Nah setelah itu Tuhan Yesus mengatakan akan ada yang mengaku seperti aku, mengaku Mesias juga di padang gurun. Itu letterlet itu Matius 24 ayat 26. Bilik itu letterlet, bilik. Bukan ditafsir itu bilik itu. Baca aja silahkan. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun dan Allah palsu dari dalam bilik. Orang Islam mengelilingi bilik itu. Bukannya kau bantah, malah kau cari remis dengan mengatakan orang Israel juga melakukan tawaf. Di mana orang Israel melakukan tawaf? Satu-satunya dalil yang diambil oleh Zakir Naik yaitu ketika Joshua meruntuhkan reruntuhan Yeriko. Itu ya dari Zakir Naik kau belajar ya, meruntuhkan reruntuhan Yeriko. Itu bukan tawaf. Tawaf yang ada di Islam itu mengelilingi bilik itu ibadah. Tetapi ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu dalam perang. Peperangan supaya runtuh tembok itu. Tapi nggak apa-apa kalau kau mengambil ke situ juga nggak apa-apa. Yang penting kau sudah berusaha menjawab. Nah, nomor 3. Banyak kali pertanyaanmu memang. Bukan Al-Quran tadi kau jawab ketika Tuhanmu itu kedapatan mengutus setan. Nomor 3 tentang yang mana lah aku jawab ini ya. Kalau terlalu banyak bang pertanyaannya, nggak bisa membagi waktu 5 menit ini ya. Tunggu ya, yang mana lah dulu ku jawab. Oke, nantilah dulu ku jawab sebagian, ku pilih dulu yang paling payah ya. Soal Nabi palsu dari Yerusalem itu kan letterlet bang. Nabi palsu dari, ku pilih aja lah ya, karena waktu nggak cukup nanti. Nabi palsu dari Yerusalem. Memang Nabi palsu itu dari Yerusalem. Perhatikan sampai ayat itu selesai. Telah meluas ke seluruh negeri, termasuk negeri Arab. Termasuk negeri Arab ya. Jadi Muhammad juga kena di situ, termasuk negeri Arab. Justru ku bilang, ikuti juga Indonesia. Siapa Nabi palsu di Indonesia yang pernah diracun? Siapa? Enggak ada. Luga Tambunan enggak pernah diracun. Di Jerman Paul Jong enggak pernah diracun. Yang pernah diracun cuma Muhammad. Memang awalnya dari Yerusalem. Kalau yang dari Yerusalem sudah dibunuh Nabi Elia di Gunung Karmel ya, 1 Raja-Raja 17. Nabi palsu dari Yerusalem itu sudah dibunuh oleh Elia semua di atas Gunung Karmel. Yang tersisa cuma Nabi palsu itu 1 orang. Di seluruh negeri, kita cari aja di Indonesia. Luga Tambunan, nggak pernah dia minum racun katanya. Udah kutanya itu, Paul Jang. Pernah kau minum racun, Pak? Nggak pernah. Oh, berarti bukan kau Nabi palsu. Hanya Muhammad yang pernah diracun. Tapi nggak apa-apa, udah berusaha tadi kau menjawab ya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya.
Udah 1 menit. Ke pertanyaanku itu aja lah dulu. Pertanyaanku itulah dulu jawab. Enggak usah dulu cari rembes ke Bibel. Allah Subhanahu wa taala kedapatan mengutus setan. Itulah dulu. Kayak mana cara membantah itu? Karena dalam iman atau akal orang yang waras, Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Tidak mungkin ya. Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Banyak yang mesti diutus. Malaikat, nabi, hamba-hambanya. Banyak yang mau diutus Tuhan. Kok Tuhannya Islam kedapatan mengutus setan? Surah Maryam ayat 19. Surah 19 ayat 83 atau Maryam 83. Allah Subhanahu wa taala mengutus setan. Itulah yang memperkuat bahwa memang benarlah. Memang benarlah apa yang kita katakan itu. Tapi Kores kan pintar. Ayo, biar terang benderang. Ayo, jelaskan dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketangkap basah mengutus setan? 8 detik. Dan ada satu lagi di dalam hadis bahwa kalau wahyu itu datang seperti bunyi lonceng, dan di hadis yang lain lonceng itu adalah seruling setan. Silakan bantah dulu, jangan cari remis. Silakan. Sebenarnya gini anak Batak, ngapain dibantah? Karena memang kan tertulisnya begitu. Aku bilang juga memang aku tuh sola scriptura. Kalau misalnya tertulis mengutus ya bagus. Berarti setan ini ciptaan. Sedangkan dalam kekristenan kan iblis dan setan adalah Tuhannya itu sendiri. Ini yang membedakan anak Batak. Diterima kenyataannya. Dalam Islam setan diutus, dalam kekristenan setan adalah Bapa itu sendiri. Yang kemudian Bapa ini menjadi Paulus turun di Korintus. Bisa diterima nggak kenyataannya ini? Jadi nggak perlu dibantah. Sama seperti lu tidak membantah bahwa memang Yesus adalah Tuhan Kadrun yang datang dari padang gurun. Terima kasih anak Batak. Sudah mau mengimani apa yang disampaikan oleh Kores Kristus. Sekarang penginjilan akan aku lanjutkan. Nah, ini mengenai tawafnya Yahudi, perhatikan di sini. Akuk ini bukan dari Ahmad Didat ya, tapi karena memang belajar Biblos itu dari sendiri. Sehingga aku teguh dalam Islam, karena memang banyak simpang siur dan ternyata masih tersisa tauhid di dalam keimanan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang menulis perjanjian baru. Perhatikan di sini anak Batak. Ini Daud ya, Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tak ada tanda bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Mengelilingi mesbah. Tawaf mengelilingi bukan? Iya, mengelilingi. Inilah sabab. Dan Mazmur 26 nomor 6 ini dijelaskan lagi oleh rabi-rabi Yahudi di sini. Misnah Suka 4 nomor 5. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini, nah, bisa kita lihat ya. Each day they would circle the altar one time. Mereka akan memutari altar, yaitu mesbah yang tadi, 1 kali setiap harinya. Di hari terakhir, they would circle the altar 7 times. Dia akan memutari altarnya, yang mesbah Hazafah yang gua bilang itu, 7 kali. Jedar, selamat datang di kebenaran. Masih mau macam-macam sama Kores soal Biblos? Makanya, Kristen datang dari mana? Kalian ketika beribadah menyembah menghadap kepada proyektor itu datang dari mana? Kalian ketika berdoa membayangkan bentuk salib itu datang dari mana? Sedangkan Yahudi saja ini muter-muterin altar kok. Kalian muterin apa kalian? Kan gitu ya. Nanti gue terima penjelasannya. Kami tidak memutar lagi karena Yesus sudah menebus dosa. Walaupun gak nyambung ya gue terima. Gue bertoleransi. Karena memang itulah keimanan kalian. Terputus dari apa yang tertulis. Nah gitu. Itu yang bisa diterima anak Batak. Berikutnya tadi soal Ahmad Didat itu karena diserahkan kepada iblis. Nah sekarang posisinya begini. Anak Batak harus menerima Ahmad Didat diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Karena sudah diserahkan kepada iblis oleh kekristenan. Ini kan buat Islam itu, oh berarti kekristenan itu berdoa dan meminta tolong kepada iblis. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh iblis juru selamat. Mau gimana? Islam nggak ada begitu-begitu. Nggak ada kita menyerahkan sesuatu kepada iblis. Yang ada iblis menyesatkan. Setan diutus menyesatkan. Untuk apa? Untuk menguji kehendak bebas yang kita miliki. Kan gitu. Lah kalau misalnya setan ini ciptaan, balik lagi. Iblis dan setan dalam kekristenan itu adalah Paulus itu sendiri yang menjadi bapak. Kan gitu. Nah sekarang posisinya perhatikan. Soal Yeremia tadi ya. Udah diakui Yeremia datang dari Yerusalem. Sekarang nabi yang dari Yerusalem ini kan diracun. Apakah
Nabi Muhammad ini lahirnya di Yerusalem? Kan enggak. Ini perhatikan di sini. Kita buka lagi ya supaya anak Batak tidak bisa berkelit lagi. Yeremia. Nah, Yeremia 23 nomor 15. Loh, nih 23 nomor 15. Aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Nah, ini kan Tuhan itu kan turun sendiri. Berarti Tuhan di Arab ini berubah menjadi wanita Yahudi yang ngasih makan daging, ya. Gitu, menjelma menjadi manusia lagi. Iya, Tuhan ya. Di Arab. Kamu nggak boleh ini anak Batak, kamu nggak boleh ini ya. Karena Tuhan itu kalau berperkara dia turun sendiri. Ya kan begitu kan? Nah, ini berarti Tuhannya turun sendiri di Arab, lalu kemudian berubah menjadi wanita Yahudi. Antara itu yang mau diimani atau hanya Nabi Yerusalem saja yang diracun oleh Tuhan? Karena kalau misalnya yang di Khaybar itu bukan Tuhan yang meracun. Itu adalah wanita Yahudi. Kecuali kekristenan mengakui Tuhannya turun 2 kali, lalu yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan Arab. Nah, gitu. Arabnya Arab Yahudi lagi. Nah, itu kalau nggak mau ya udah, nggak usah dibawa ke sana, my brethren. Begitu. Karena nggak ada kisahnya ada Tuhan meracun nabi di dalam Islam, baik di Al-Quran maupun hadits. Yang diracun itu adalah nabi-nabi Yerusalem. Itulah kenapa Yerusalem tidak berkembang. Yerusalem terkutuk karena nabi-nabinya penuh racun mulutnya, diracun oleh Tuhannya sendiri yang menjelma menjadi Paulus. Thank you. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggahan dan pertanyaannya selama 5 Oke, menit. ya, terima kasih. Ya, aku gemetaran ya. Jujur aja ketika Islam mengakui kalau Tuhannya mengutus setan. Saudara-saudara, saatnya kita datang di kebenaran, Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Kita udah sama mendengar. Si Slayer mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu mengutus setan. Di mana kita taruh otak kita, saudara-saudara? Yang mengutus setan itu hanya rajanya setan. Makanya Alkitab ini sangat detail. Sangat detail Alkitab ini ya. Yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Aduh, gimana sih? Jangan keraskan lagi hatimu, saudara-saudara. Pihak Islam sudah mengakui bahwa Tuhannya orang Islam mengutus. Lain dengan Ustadz Edi ya, yang di Pekanbaru ya. Di situ Ustadz Edi menerjemahkan Arsalnas itu mengizinkan katanya. Kalau mengizinkan tidak ada yang salah. Tetapi tadi si Slayer mengakui kalau Tuhannya Islam itu mengutus setan. Memang Tuhannya Islam berarti rajanya setan. Enggak usah menurut Alkitab, menurut logika aja. Apa mungkin Tuhan mengutus setan? Tapi barangkali si Slayer salah bicara, aku nggak tahu juga. Menurut Ustadz Edi dari Pekanbaru, oh anak Batak itu bukan mengutus ya. Itu bisa diartikan mengizinkan. Oh, nggak ada masalah kalau mengizinkan. Nah, gitu katanya Arsalnas. Nah, itu bisa dibaca. Kalau menurut yang nggak usahlah menjual-jual nama orang. Aku hanya membuat satu aja perbandingan. Nah, apakah si Slayer ini salah bicara atau kayak mana? Kalau memang itu benar menurut iman Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus setan, udah pasti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rajanya setan. Karena banyak yang mesti diutus. Ada banyak sekali malaikat ya, penyampai wahyu, malaikat maut, itu semua malaikat-malaikat Tuhan. Kok mesti setan yang diutus? Di situ dulu, satu aja pertanyaan. Aku kalau berdebat sampai selesai debat, satu aja pertanyaanku, tetapi terang benderang. Kalau kau bertanya, aku jawab semua, silakan. Ada kau tanya itu 3, yang mau kubantah ya, 3 lagi. Nanti aja lah di waktu berikutnya kubantah 3 itu ya. Sekalian kau tanya nanti habis ini, biar sekali membantah aku bikin semua ya. Sekali menjawab, bukan membantah. Yang penting jelas dulu ya. Menurut Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus setan. Berarti Tuhannya Islam itu rajanya setan. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Bahwa rajanya setan itu adalah antikristus. Memang hanya Islam satu-satunya yang anti terhadap Kristus. Tidak ada agama yang lain di muka bumi ini yang anti terhadap Kristus. Selain daripada Islam. Orang Buddha nggak pernah melarang gereja berdiri. Orang Hindu nggak pernah melarang gereja berdiri. Memang hanya Islam yang anti Kristus. Nah, di situ dulu. Kalau kau salah bicara, Slayer, kau minta maaf. Kau tadi yang bilang, itu memang kenyataan kau bilang. Kalau pakai akal lo yang waras, yang mengutus setan itu adalah rajanya setan.
Itu yang waras. Mana mungkin Tuhan mengutus setan? Eneng-eneng aja. Bables anginan. Nah, berikutnya yang perlu ku bantah sedikit ya, biar jangan kelamaan masalah raja setan ini. 1 Korintus 5 ayat 5 itu, roh itu kembali kepada Allah. Roh itu kembali kepada Allah. Nah, berikutnya Tuhan Yesus yang mengatakan, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Pengikut Kristus itu, Tuhan Yesus, tidak akan turun ke dunia alam maut. Mati langsung masuk surga. Asal dia jangan berdosa ya. Asal dia tetap sempurna ya. Seperti Tuhan Yesus. Kalau Islam kan tidak. Masuk ke alam kubur. Disiksa setan di kuburan. Kalau ada yang bikin pelepah kurma ke kuburan kalian. Kalau nggak ada yang bikin pelepah kurma. Kan itu hadisnya Rasulullah SAW. Berikutnya. Hadisnya jelas Muhammad itu pernah diracun. Aisyah dalam hadis yang dirawatkan di sebuah hadis begini, ini tidak berdusta ya. Oh Aisyah, aku masih merasakan efek racun yang kumakan di Khaibar. Itu kata Rasulullah SAW di akhir hidupnya. Jadi itu dulu bertegas. Kalau kau memang tadi salah mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu mengutus setan, kau minta maaf. Tetapi kalau kau malu minta maaf, terserah kau lah. Nantilah aku jawab pertanyaanmu yang lain itu ya. Oke, 10 detik. Tuhan Yesus hanya mengajarkan keselamatan. Yang ikut Tuhan Yesus masuk surga. Tidak akan mengalami siksa kubur. Tuhan Yesus yang bilang di Markus 16. Terima kasih, silakan. Nah, ini ya, akhirnya anak Batak mau mengakui bahwa memang Tuhan dari kekristenan itu adalah iblis itu sendiri. Karena rajanya setan mengutus setan, begitu ya anak Batak ya. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat di sini. Oh iya betul. Nah, kita buka di sini. Tar dulu. Kok nge-lag ya? Nah, terus kita buka di sini. Nah, di sini dikatakan, ini lihat 2 Samuel 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini di Samuel, murka Tuhan. Perhatikan di sini anak Batak. 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kalau firman Tuhan adalah Tuhan, maka murka Tuhan adalah Tuhan juga. Firman Tuhan namanya Yesus, murka Tuhan namanya iblis. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa nanti lu akan menemukan yang seperti ini. Lihat, perhatikan di sini. Kita contoh 1 Samuel 18:10 ya. 1 Samuel 19 aja langsung. 1 Samuel 19. Di sini lihat. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, iblis itu udah bukan setan lagi yang dikirim, roh jahat. Jadi Tuhan ini rohnya tuh bisa 2, kalau nggak kudus ya jahat. Coba, nanti ada lagi roh dusta, dari Tuhan juga datangnya. Belum nanti iblis adalah anak Allah. Betul, karena anak Allah adalah Allah, maka anak iblis adalah iblis itu sendiri. Iblis, Paulus, dan apa satu lagi? Yahweh. Itu satu. Ini yang mesti diterima. Lalu kemudian tadi soal apa? Yang diracun. Anak Batak tidak berani menjawab kalau misalnya Tuhannya berubah menjadi perempuan Yahudi. Karena dalam Yeremia 23 nomor 15 anak Batak, ini perhatikan. Sebentar, Yeremia 23:15 itu Tuhan sendiri yang meracun. Kok nggak mau diimani? Sekarang wanita Yahudi yang turun di Arab itu adalah Yahweh. Kenapa nggak mau diimani? Lihat di sini. Tuh. Aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ini kan Tuhan sendiri yang ngomong. Apakah Tuhannya juga seorang wanita yang turun? Ayo dong diimani, harus berani, harus bangga. Iya benar, Tuhan kami turun untuk meracun Nabi Islam. Nah harus gitu dong. Karena Yeremia 23, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang berperkara. Kan kalau kekristenan memang Tuhannya senang turun ke bumi kan. Mereka tidak langsung mengutus malaikat, nggak begitu-begitu kan.
Kenapa kok jadi malu-malu mengimani Tuhannya jadi wanita Yahudi? Diimani dong. Ayo. Gua tunggu perkataannya, memang wanita Yahudi tersebut adalah Tuhan kami. Ya, anak Batak, gua tunggu itu. Itu pertama. Lalu perhatikan, ajaran Yesus membuat mereka senang bertakiyah Korintus. Apa itu? Berpura-pura dalam keimanan. Karena kalau kita lihat di sini, tahun 2015, ikhwah, di sini ya. Nah, ini. Mana? Nah, ini. Tahun 2015 terjadi penolakan pelarangan berdirinya masjid di Manokwari. Karena apa? Kota Injil, jedar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ternyata kekristenan kalau mayoritas akan terjadi lagi seperti dulu kala, di mana mereka akan membantai orang-orang yang menjadi minoritas. Bantainya bantai beneran ya, seperti yang tertulis di sini. Ini adalah orang Hindu sendiri yang berbicara, Indic Study, orang Hindu ya. Nah, di sini berkata orang Hindu ini bahwa di musim semi awal di tahun 415 kota Alexandria, seorang intelek dari Romawi, filsufnya orang-orang pagan namanya Hipatia, dibunuh oleh kumpulan orang-orang Kristen. Dibunuh. Lalu di sini juga mereka menghancurkan perpustakaan Alexandria, Lalu ini orang-orang Kristen juga menghancurkan kuil-kuil pagan, menghajar perkumpulan orang-orang Yahudi, dan memutilasi patung-patung lalu diambil emasnya. Bahaya kekristenan kalau mayoritas. Habis beneran kita. Ini baru satu di Manokwari ya. Lalu ini yang Manokwari, sekarang yang di komplek TVM. Warga TVM tolak pembangunan Masjid At-Tabayun tahun 23 Juni 2021. Masih seger anak Batak. Kalau main kayak gini-ginian nggak perlu gua keluar negeri dulu, Indonesia. Masih ada yang kayak begini dari kekristenan, warisan dari Belanda. Tahun 2021 loh. Cilegon kapan sih? 2022 ya? Ini 2021, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Makanya kalau sama Kores, kebenaran itu akan disingkap sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Supaya kekristenan mau belajar. Yang mau belajar antara dua pilihannya. Jadi mu'alaf atau lebih dendam lagi kepada Islam. Cuma Baik, itu anak terima kasih Ahi Kores untuk pemaparannya. Silakan anak Batak untuk sanggahannya selama 5 menit dan pertanyaannya silakan. Iya, oke. Saudara-saudara, udah rugi aku melawan kau, Kores. Artikel kau bikin melawan aku. Ngerti kan enggak kau artinya artikel itu? Contoh, kalau aku kan YouTube Amerika, aku hanya menghabiskan 150 US dollar untuk membuat satu website yang valid. Udah. Nah, website yang valid ini akan kubiarkan dulu dilegitimasi di Google. Lalu 3 bulan lagi aku buat berita hoax di situ. Baru 3 bulan lagi berdebat kita. Kuambillah itu sebagai dalilku. Itu kan goblok namanya. Perhatikan kata-kata. Sebentar. Peringatan pertama buat anak Batak ya. Sebentar. Siapa yang bicara itu? Saya moderator. Jangan kepanasan dulu. Saya moderator. Minta di pause dulu dong timer sebentar. Saya pengen warning ya. Anak Batak ini warning pertama ya. Agar tidak menghujat. Gunakan kata-kata yang baik selama perdiskusian ya. Waduh. Moderator jangan kepanasan dulu dong. Enggak kepanasan, saya hanya menjaga narasi. Ya, ini diskusi pakai goblok-goblok gitu ya. Dilindungi hukum. Ini diskusi. Oke, siap. Saya keluar. Maaf. Loh. Emosi dia. Emosi, nggak mau cari excuse buat kabur. Banyak banget pertanyaan aku yang nggak bisa dijawab. Waduh. Islam menang lagi. Ini bener. Islam menang data. Bener keluar dia. Astagfirullah. Keluar dia. Ini kan saya hanya menjaga narasi loh supaya nggak ada kata hujatan gitu loh. Nangis darah dia. Lah kok begitu? Jadi gimana nih kita close aja? Gak apa-apa yang apa di tempatnya si anak Batak ngamuk semua orang-orang. Ditambah lagi pujangganya, berhalanya si anak Batak ini kabur juga. Udah puas aku. Cakep Akinamoto, bagus. Thank you untuk ininya.
untuk moderasinya. Terusin dulu, Mata. Selamat Oke, datang di kebenaran, my bre. Ini kenyataannya. Silakan moderator. Ya, Apa jadi tanggapannya mengenai si apa sekalian saya meweknya closing ya. jadi bayinya si siapa namanya? Si anak Batak ini. Iya, inilah ya kebenaran Islam, kenyataan yang sangat keras sekali kita paparkan sehingga anak Batak pun akhirnya mencari excuse agar bisa kabur dari pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement keras kebenarannya dari Kores Kristus. Selamat datang di kebenaran, terima kenyataannya, wahai tritung-tritung penghujat. Gitu. Lu kalau mau menghujat Islam, dicek dulu biblos lu. Lu mesti hafal dulu kemana arahnya biblos lu akan gua arahkan. Kalau nggak bisa, ya kayak anak Batak, ngamuk, emosi, excuse, mewek-mewek ke moderator, terus kabur. Apa yang terjadi? Seluruh orang-orang yang mengandalkan lu, anak Batak, akhirnya kelonjotan di belakang sana. Karena ternyata banyak sekali statement-statement dari Kores yang belum lu bantah, gitu kan. Salah satu yang paling update itu apa? Lu mau nggak mengimani wanita Yahudi yang ada di Arab yang memberikan daging diracuni kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhannya Kristen? Mau mengamini nggak? Jangan gara-gara kelimpungan soal itu lu nyari excuse untuk kabur gitu. Lu jawab dulu yang bagian itu. Karena tentunya tidak terima teritung-teritung penghujat yang di live komen lu. Itu loh my bre. Lalu ini ya bukti kebenaran Islam itu ikhwah, perhatikan. Kita ada di sini. Kita ada di mana ya? Aku udah bawa. Nah ini. Ini dulu. Mana? Mana ya? Ini tuh surah Al-A'rafnya ayat 191 kalau nggak salah. Nah ini. Dan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Sebagaimana lu dialog sama gua, nggak ada pertolongan lu dari Tuhan lu yang bertiga. Karena siapapun yang menyembah selain Allah, sesungguhnya berhala-berhalanya tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Allahu Akbar. Itu sudah. Ditambah lagi sama yang ini. Yang ini tuh di 20 kalau nggak salah ya. Ini mah Al-Muluk deh, salah. Sama di sini. Ini surah Al-Ankabut ayat, ntar aku cari dulu. Ini itu ada di berhalanya di mana? Di sini. Nah, ini. Tuh, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Cedar. Selamat datang di kebenaran. Nanti kenyataannya apa? Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkar dan saling mengutuk. Udah Allah beritakan dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Nih, berkasih sayang doang itu datangnya dari berhala-berhala. Wah. Mau dibawa ke sini tadi tuh, cuma dia larinya ke Nabi Muhammad, ya udah kita gas aja ke sana lah. Karena Kores mah mau dibawa kemana-mana aja ikut. Karena ujung-ujungnya terhitung akan hancur sendiri oleh jebakan yang mereka inginkan. Itu dia. Ya, jadi saya cuman ingin klarifikasi tentang tantangan saya tadi kepada si anak kata ini. Tapi kayak mana mau dialog sama dia kalau keilmuannya cuman begini, mentangnya juga rusak gitu ya. Ditegur baik-baik sama moderator, ternyata dia nggak terima. Padahal itu adalah bagian daripada jalannya dialog. Harus diingatkan ketika salah satunya itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, kata-kata goblok dan seterusnya. Itu sebenarnya nggak bisa, karena kita berdialog tentang agama. Sementara ya situasi dan kondisi kejiwaan lawan debatnya kan tidak sedang lagi emosi. Di ruangan juga lagi adem-ademnya. Kok ada kata-kata seperti itu? Kata-kata panik yang kemudian dikeluarkan. Susah memang, karena bagaimana ceritanya Anda mau memenangkan pertarungan? Yang kalian sembah manusia, kitab kalian karangan manusia. Yang kalian anggap rasul itu adalah orang-orang yang mati mengenaskan semua, menggenapi nubuatan tentang nabi palsu. Anda ingin mengatakan Paulus bukan nabi palsu? Kayak mana ceritanya? Kitab Anda sendiri mengatakan dia adalah nabi.
Tapi karena ajarannya bukan dari Tuhan, maka ya nabi palsu. Kisah para Rasul 13 nomor 1 itu kan jelas Saulus di situ disebut nabi. Gimana ceritanya? Kemudian Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu mati diracun. Justru harusnya kalau ada lelang Tuhan, Rasulullah Muhammad SAW lebih baik kan kau sembah daripada Tuhanmu sekarang. Kenapa? Tuhanmu sekarang menghidupkan Lazarus. Lazarus itu dagingnya nggak dimasak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahkan temannya udah mati saat itu juga. Beliau mati hampir 4 tahun kemudian. Mana ada? Jangankan orang diracun. Orang yang kena peluru ditembak hari ini, tembus paha, kemudian masuk ke rumah sakit. Ya, masakan ia tinggal bekas peluru, kemudian dia mati 4 tahun kemudian. Ada isu, ada di surat kabar robek. Seorang mati karena kena peluru, ditembak pada 4 tahun yang lalu. Nenekmu kiper, mah bisa kayak begitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku merasakan. Kenapa dia merasakan? Yang namanya mati itu sama-sama. Yang namanya sekaratul maut itu sama rasanya. Dia mau mati karena keselak garpu, atau mati karena menelan kepala kambing, ya sama aja. Namanya sekarat itu sama aja. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW memakan daging yang ada racunnya, rasa pingin mati itu ada pada saat itu. Tapi Allah tidak mencabut nyawanya, belum saatnya. Karena dia harus berdakwah. Ya, bahkan daging kambing itu yang berbicara, jangan engkau makan aku karena wanita itu telah membumbuhinya dengan racun. Nggak jadi Rasulullah makan. Itu bukti gitu loh. Jadi nggak mungkinlah kemudian Rasulullah Muhammad SAW diracun, kemudian matinya 4 tahun kemudian. Justru yang misionaris ambil hadits itu, potong-potong hadits itu, untuk kemudian menjawab surah Hak yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi palsu, mengada-ngadakan tentang Al-Quran. Tapi kan dijawab sendiri oleh Al-Quran, bahwa sungguh apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah dari Allah, bukan dia mengada-adakan. Gitu loh. Makanya Anda ingin mengkritisi Islam, Anda ingin mengkritisi, menghujat Islam, tapi membaca kitabnya aja nggak bisa. Kayak mana itu orang mau berperang? Contoh gini, ada sebuah kekuasaan, ada sebuah negara, ingin kalian runtuhkan, ingin kalian serang, ingin kalian hancurkan. Tapi kalian tidak tahu untuk mengetahui seperti apa mereka di negaranya, di negara yang kalian ingin hancurkan itu, kayak mana budayanya, kayak mana kondisi di sana, bagaimana kekuatan militernya. Tiba-tiba kamu datang ingin perang dengan menggunakan senjata air yang isinya air putih campur lombok yang habis diulek. Kayak mana ceritanya kau bisa lawan sebuah pemerintahan yang gagah perkasa kayak Islam itu, kayak ya yang ditopang oleh Al-Quran? Nggak bisa lah. Cuman modal terjemah, cuman Tuhan modal manusia, kemudian Rasul juga cuman modal-modal ya lontong sayur lah menurut saya. Jadi nggak bisa gitu. Ya, adalah lebih baik kalau kalian itu minta waktu untuk belajar Al-Quran. Jangan nantang-nantang Tuhan siapa yang benar? Ya udahnya Tuhan nggak benar loh, manusia gimana sih? Gimana dikatakan sembahanmu itu? Untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak bisa. Lawan ngantuknya aja nggak mau. Ada satu cuplikan lucu di dalam kitab kalian itu. Ketika dia ingin berdoa, besoknya kemudian dia ditangkap, dia marah sama murid-muridnya karena muridnya ketiduran sampai dia memelas. Tidak bisa kalau engkau berjaga-jaga. Barang 1 jam seperti bintik-bintik darah. Itu bukti bahwa kamu menyembah Tuhan yang tidak benar. Setakut-takutnya manusia kepada makhluk lain, belum pernah saya temukan ada manusia, dan belum pernah dikabarkan di media sosial atau media manapun, ada orang ketakutan keringat seperti titik-titik darah lah kalian. Kenapa demikian? Karena memang Yesus itu diceritakan di dalam penemuan wartawan, penyelidikan wartawan, bahwa
Celakalah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang yang tadinya nyembah dewa, mentobatkan masuk ke dalam agamanya, ya, lalu 2 kali lebih jahat daripada ahli Farisi itu sendiri. Nah, itulah kalian. Sudah aku bilang, jangan ikut perang. Tapi kau ikut perang, matilah kau. Inilah yang kau rasakan sekarang. Oh, berani-berani masuk membahas tentang ketuhanan. Nggak sadar, berkacalah dulu. Tuhan kau itu kayak mana modelnya? Bukan kita menghina Tuhanmu, bukan. Ini berbicara mengenai tema bahwa Tuhan siapa yang benar. Berarti ada Tuhan yang tidak benar. Kan gitu. Lalu kemudian kau tadi dia katakan gini, sudah nyatalah Tuhanmu itu mengutus iblis, katanya dia. Ya ampun. Gila bener. Padahal nyata iblis yang kemudian menyesatkan Adam. Lalu kemudian iblis juga yang membisiki Yudas. Lalu hasil daripada Yudas mengkhianati Yesus, Yesus disalib. Hasil dari salib, Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Jadi, siapa yang punya ide, siapa punya gagasan, siapa punya jasa? Ya iblis. Coba iblis tidak berbisik kepada Yudas. Ayo, jawab. Coba iblis tidak membisiki Yudas agar berkhianat kepada Yesus. Ayo, gimana itu? Kalian bisa dapat Tuhan yang dibunuh di atas salib? Tuhan dari mana? Ayo. Gak ada kan? Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ayo. Berterima kasih dong sama iblis. Iblis, terima kasih ya. Berkat kamu membisikkan Yudas, anak Maria, semata wayang itu, mati di atas tiang salib. Dan karena engkau membisikkan tentara Yudas, Yudas pun melaporkan ke tentara Romawi, ditangkaplah si Yesus, dibunuhlah dia di atas tiang salib, dapatlah kami Tuhan. Thank you ya iblis, terima kasih ya iblis. Gitu harusnya kau si anak kata. Tanya lagi siapa Tuhan yang benar. Coba iblisnya mengatakan, oh gak aku nggak mau bisikin Yudas, biarin aja dia mati sendiri, bunuh diri, entah itu mati kesetrum listrik, kasih Yesusnya atau apa. Demi kalian punya Tuhan saya dibisik, kamu minta saya bisikin Yudas? Enggak biarin aja dia mati sendiri, mati bunuh diri. Nah coba kayak mana? Untung kemudian iblis itu membisikkan Yudas agar Yesus itu dikhianati olehnya dan dilaporkan olehnya dan kalian dapat Tuhan. Maka karena itulah kemudian melalui forum ini saya katakan, ayo teman-teman Kristen, berterima kasihlah kepada iblis yang membisikkan Yudas. Ayo. Dan kalau kalian mengatakan, berkat Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka akan diselamatkan. Dan yang percaya itu adalah percaya penyaliban. Maka saya katakan, bermiliar-miliar manusia akan masuk ke dalam surga berkat jasanya iblis. Karena iblis berhasil membisikkan Yudas, sehingga banyak orang yang mati ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Andaikan iblis tidak berhasil menggoda Yudas, maka Yesus tidak akan mati di atas tiang salib. Maka mereka yang diselamatkan menurut imannya karena ditebus di atas tiang salib akan masuk ke dalam neraka. Maka hari ini saya katakan, wahai teman-teman Kristen, jika di kepala kalian masih ada otak, fungsikan otak kalian untuk berterima kasih kepada si iblis yang telah membisikkan Yudas agar mengkhianati Yesus, dan akibat dari pengkhianatan itu kalian memiliki Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 3 nomor 20. Apanya yang dikatakan di situ? Wahai orang Israel, kalian harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Benar kan? Jadi karena disalibkan, dan kemudian dia menjadi Tuhan. Begitu anak kata, kau jangan belajar sama Rudi Yohanes. Aduh, kau belajar sama pengumpul donatur untuk rumah anak terang. Tidak kau. Kira begitu Bang Yan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman Kristen ini kompak untuk berterima kasih kepada iblis. Karena dulu ada kejadian, ini cerita nyata, ini kenyataannya. Pernah saya masuk ke dalam ruangan salah satu pimpinan di kantor.
Kami bercanda gitu ya. Tanya jawab, tak. Aduh bang, kata dia, aduh bang, maaf, saya lupa tadi pagi ternyata ada jadwal kita ngopi. Nggak apa-apa pak, ini saya sudah naik ke ruangan bapak nih. Wah, ada salah satu kehormatan bapak ke ruangan saya. Harusnya saya turun, kata dia. Ini saya lagi bisnis, apa kata dia waktu itu. Dia bilang, aku itu bisnis ini, apa, saham. Udah pak, serius aja pak. Ntar aja kita ngobrol. Saya keluar dulu. Tunggu bang semua. Duduk aja dulu situ. Dosa nggak nih, kata dia. Dosa nggak nih saya lakukan bisnis apa multi level saham gitu. Saya nggak ngerti ya kan. Terus ku bilang, sebesar apapun dosa yang Bapak lakukan hari ini, ku bilang, itu sudah ditebus oleh Tuhan Bapak. Tapi Bapak jangan lupa, kalau menang, ku bilang itu, kebetulan dia waktu itu adalah juga dari orang Sumatera juga ya kan. Aku belajar dia loh dari dia. Jadi ku bilang sama dia, Bapak kalau menang judi itu, gunakan itu duitnya kemudian untuk bersedekah. Ada tukang parkir, ada satpam di bawah, ada inilah dan itu. Kasihlah mereka bersedekah. Ya, kok bisa rupanya begitu? Supaya Bapak itu berdoa, supaya mereka itu berdoa untuk keselamatan Bapak. Apa kata dia? Aku udah selamat Bang Suma. Yang selamatkan siapa rupanya Pak? Bilang gitu. Yang selamatkan ini si tuanku itulah yang di tiang salib. Aku bilang, Anda salah. Siapa yang menyebabkan Tuhan Anda itu disalib? Aku bilang. Ya itu kan karena Yudas berkhianat. Siapa yang membisikin Yudas rupanya Pak supaya dia berkhianat? Iblis. Nah, berterima kasihlah kepada iblis, ku bilang. Berterima kasihlah ke iblis. Wah, abang ini macam-macam. Lah kan ya kan begitu emang Bapak. Dikatakan oleh Yesus, ku bilang dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas kemauan siapa? Atas keinginan siapa? Rupanya Bapak menyembah orang yang di atas yang salib itu. Atas keinginan siapa ya? Aduh, lupa saya Bang Suma. Aku jarang ke gereja dan tidak baca juga Bible, ku bilang. Nah, sekarang aku tanya sama Bapak. Bilang gitu. Kalau Bapak menyembah Yesus tidak tahu dasarnya apa, itu dasarnya di dalam Bible. Karena di dalam Bible dikatakan Roma 10, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan itu dipercaya oleh hatinya dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesus itu menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 nomor 9. Nanti setelah dia disalibkan, kemudian dijadikan menjadi Tuhan. Dan itu pun menjadi Tuhan karena disalibkan. Dan salib itu adalah propaganda dari iblis. Jadi berterima kasihlah kepada iblis, ku bilang. Habis itu aku pamit kawan-kawan. Besok jumpa lagi sama aku di depan mesin ATM. Apa kata dia? Bang Suma ke ruangan saya lagi yuk. Mau ngapain Pak? Kita cerita-cerita yang kemarin. Takut aku Pak, ku bilang. Bapak beragama tidak berterima kasih kepada yang membuatkan agama, yang membuatkan Tuhan. Kalau Bapak sudah berterima kasih yang membuatkan Tuhan, barulah aku ke ruangan Bapak juga, banyak juga yang kerja aku Pak, aku bilang gitu. Sampai dia dimutasi di kantor di pusat dia sekarang, saya jumpa sekali waktu, aku bilang sama dia, gimana Bapak? Enak hidup di bawah keinginan-keinginan itu. Macam-macam aja kau Bang Suma. Kapan kau pulang kata dia? Ngopi juga, ngopi lagi kita di Jakarta ini baru kau balik ya. Aku bilang, gampang itu Pak. Selama duit yang Bapak pakai bukan dari hasil iblis, gue bilang. Ketawa dia Bang, ketawa dia kawan-kawan. Dan sampai hari ini saya belum pernah komunikasi. Selain Idul Fitri kemarin dia ucapkan selamat hari raya pada aku. Kalau Natal pun biasa ku kasih dia gambar bunga-bunga biar dia bahagia kan. Karena kenapa? Dia harus bahagia di dunia ini rupanya kawan. Karena kalau dia sudah mati, dia bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuannya, kau payah, aku bilang. Iblis akan berkata, kau payah. Udah kau tahu aku yang membisikkan sampai adanya salib. Kenapa kau percaya? Matilah kau. Pertanyaannya, kenapa Guru Zuma ini ketularan virus anak Batak? Macam mana pula itu? Kan orang Makassar mirip-mirip itu Bang. Mirip-mirip kami punya bahasa. Iya nih, cuman makanan kami yang nggak mirip. Besok gantiin namanya Laizuma. Sebenarnya Batak ini keturunan dari Sunda, bahasanya kayak Sunda. Ini masih live enggak? Masih. Dubs, belum 2 jam. Sendiri Mas. Ya udah kawan-kawan. Yang pada intinya saya katakan tidak mungkin hari ini Anda ditembak
kemudian 4 tahun kemudian Anda mati gara-gara peluru. Nggak mungkin itu. Itu orang miring, itu orang sedeng itu, kawan. Ini Oke sebentar lah. katanya. Bukannya yang dinubuatan mati diracun itu Yesus? Iya. Di dalam Ini ada- Yesaya ada- 69 ayat 21 kalau nggak salah. Iyalah, kan dia mati diracun, bukan mati disalib juga itu dia. Minum anggur dikasih asam, habis itu matilah dia, ya kan? Miras oplosan. Iya, kayak siapa? Wah ini apa kepunyaan Saya Pak? udahlah, Udah Pak Manjai, jangan dulu komen. no comment saya lah kalau itu. Kalau misalnya kayak gitu berlaku ya Gurunda dan Asatid Filah, aturan ketika Yesus disalib matinya juga 4 tahun kemudian. Kalau mau gitu, Nah, kalau nggak gitu ya betul, berarti bukan Tuhan dong, karena langsung mati dia, nggak 4 tahun kemudian matinya. Kan bangkit Bang. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah membuktikan bersama ya, bagaimanapun liciknya anak Batak ini yang berusaha untuk menjebak saudara kita Triun Selair dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran untuk menyudutkan ajaran Islam. Justru malah itu berbalik kembali kepada si anak Batak ya, dengan kecerdasan dan kepintaran Triun Selair tentunya. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan di awal ternyata memang terbukti ya, bahwa si anak Batak ini ibaratnya anak katak yang berada di bawah tempurung yang kemudian bermimpi untuk pergi ke bulan ya. Artinya di sini adalah dia yang selama ini terkungkung dengan ajaran doktrin ya, yang berasal dari tulisan manusia, kemudian mencoba untuk mengkritisi perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ajaran serta petunjuk untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi untuk lebih simpelnya mungkin kita bisa mencontohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk lebih simpel dan mudah untuk kita pahami, bisa kita contohkan seperti ini ya. Misalkan di sekitar kita ada seseorang ya yang ahli membaca puisi ataupun syair ya. Nah, kemudian ketika orang tersebut membacakan sebuah puisi, didengar oleh anak Batak ini yang hanya terbiasa dengan bahasa-bahasa pasaran, tentulah dia akan kebingungan dan bahkan tidak paham sama sekali apa kandungan serta maksud dari seluruh bacaan puisi tersebut ya, karena memang orang yang membaca puisi tersebut adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, seperti itulah gambarannya kenapa kita bilang anak Batak ini seakan-akan bermimpi ya untuk mengkritisi ayat suci Al-Quran, karena si anak Batak sudah terbiasa dengan doktrin yang sumber muasalnya tersebut adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak jauh berbeda dengan kita sebagai umat muslim ya. Nah, berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu segalanya. Tentu bahasa yang digunakan tersebut sangat tepat, porsi, waktu, tempat dan sebagainya. Nah, di dalam setiap kata ataupun kalimat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu mengandung makna serta maksud yang sangat mendalam, yang tidak bisa serta-merta dipahami oleh orang-orang yang tidak paham akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi seperti itulah umumnya ya para debater Kristen ini ketika mengkritiki Islam dan khususnya kitab suci Al-Quran, maka di situ yang ada hanyalah asumsi serta mengandung fitnahan karena kebodohan mereka sendiri ya, seperti halnya yang saya sudah contohkan tadi ya.
dan seharusnya orang-orang seperti anak Batak ini harus mengevaluasi kembali ya mengenai pemahamannya, karena yang coba dia pahami itu adalah bahasa Tuhan, bahasa dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, dan logikanya bahasa kita sesama manusia saja seringkali disalah pahami dan salah diartikan oleh orang lain ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin mematangkan kita dan semakin kita tahu betapa hebatnya dan indahnya ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.